Halo semuanya para pejuang SNBT 2023, balik lagi dengan Kak Sugeng. Di sini Kak Sugeng akan bahas untuk penalaran logis ya teman-teman. Di sini Kak Sugeng fokus dulu ke soal-soal yang tipenya itu ada semua sebagian gitu ya. Jadi suka ada ya soal kayak gini, misalnya semua orang berambut hitam, sebagian yang berambut hitam adalah wanita misalnya gitu kan. Nah, itu gimana kesimpulannya? Nah, di sini Kak Sugeng nanti buat part ya. Ini part 1 dan nanti video selanjutnya part 2. Kalau misalnya rame, Kak Sugeng akan lanjut ya. Silakan teman-teman untuk meramaikannya adalah absen dengan cara like video ini. Oke? Terima kasih yang udah like. Langsung aja kita bahas. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu ya untuk semua dan sebagian. Jadi yang samanya gitu ya. Jadi kemarin sebenarnya udah disinggung tapi gak apa-apa. Semua itu bisa aja setiap gitu ya. Nah, kayak gini ini sama sebetulnya. Terus ada sebagian, itu juga sama dengan beberapa, kemudian ada juga ada. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu biar nanti kalau nggak ada sebagian ya beberapa atau ada gitu ya. Oke, untuk di part 1 di sini Kak Sugeng akan membahas soal yang tipenya adalah premis 1 itu dia berbunyi semua A adalah B. Kemudian premis 2-nya sebagian A adalah C. Nah, jadi ada yang sama ya, A dengan A. Tapi di sini yang pertama semua dan sebagian gitu ya. Nah, tipe ini ada 3 kesimpulan ya teman-teman semua ya. Oke, apa aja kesimpulannya Kak? Oke. Kesimpulannya yang pertama adalah sebagian A ya, sebagian A adalah B dan C, atau sebagian A adalah C dan B, sama aja dibolak-balik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian lagi. Sebagian B adalah C adalah C gitu. Ingat-ingat. Jadi kalau yang kedua ini ibaratnya A-nya dicoret, kemudian sebagian B adalah C gitu ya. Kalau yang pertama ya udah sebagian A itu adalah B dan C atau C dan B. Nah, emang ada 3 Kak, betul. Nah, yang ketiga biasanya nggak sebagian juga nih, bisa juga semua. Berarti kalau semua A yang C, jadi ada kata-kata yangnya ya. Semua A yang C adalah B gitu. Jadi semua A yang C adalah B gitu. Semua A yang C adalah B. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat 3 ini. Jadi kalau sebagian, kalau misalnya yang sebagian A berarti B dan C. Kalau sebagiannya B itu adalah C gitu. Nah, ini teman-teman harus diingat-ingat dan dihafalkan. Nah, gimana caranya? Dengan banyak latihan soal. Oke, langsung kita bahas aja ke contoh soalnya nomor 1. Nomor 1, semua karyawan berdasi, sebagian karyawan berjas. Nah, misalnya teman-teman bingung, pakai rumus tadi aja. Jadi kalau misalnya semua karyawan itu kita anggap A, berdasi itu B kan berarti. Sebagian karyawan berarti A, berjas itu adalah C. Nah, di sini jawabannya ada sebagian sama semua. Nah, ingat kalau ada semua harus ada kata yang. Ini nggak ada kata yang, berarti udah pasti salah gitu ya. Nah, berarti sebagian. Nah, sebagiannya kalau misalnya kita fokusnya ke sebagian A, harus ada kata dan. Mana dan? Oh, ini ada dan nih. Sebagian karyawan berdasi dan bersepatu. Nah, nggak ada kata sepatu. Di sini berjas harusnya kan. Berarti ini salah nih. Nah, yang sebagian juga ada dan nih. Sebagian karyawan berdasi dan berjas. Nah, ini benar. Sebagian yang A ya, itu adalah B dan C. Nah, B dan C ya. Jadi jawabannya kan sebagian A itu adalah B dan C. Oke, B ya. Betul, B-nya adalah berdasi, C-nya adalah jas. Karyawannya adalah A. D, betul D ya. Gitu. Paham ya? Semoga paham. Kita lanjut ke nomor 2.
Semua anak SD seragamnya putih merah. Sebagian besar anak SD melanjutkan ke SMP. Oke, kita coba ya. Berarti semua anak SD itu kita anggap A. Seragamnya putih merah itu anggap B. Sebagian besar anak SD berarti A. Melanjutkan ke SMP berarti C. Nah, berarti di sini tipe yang tadi ya teman-teman. Berarti di sini kita mau semua boleh, mau sebagian juga boleh. Kalau semua ingat-ingat ada kata yang. Ya ada kata yang. Nah semua nih. Ini ada kata semua ada yang. Tuh kan. Coba kita langsung cek ya. Fokus ke sana. Berarti kalau ada kata yang semua A yang C adalah B. Gitu ya. Semua anak berarti benar. Semua A yang melanjutkan ke SMP itu adalah C. B itu putih merah. Wede, betul udah pasti jawabannya C. Gitu. Jadi kita dapat jawabannya C. Oke, kita bisa lanjut ya teman-teman ke nomor 3. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Kesimpulan yang tepat. Oke, kita anggap lagi semua lulusan SMA itu anggap A. Menjadi mahasiswa itu adalah B. Beberapa lulusan berarti kita anggap A, sepak bola berarti C. Nah, di sini teman-teman, berarti nomor 3 kita bisa cek teman-teman di sini ada semua juga ada beberapa. Cuma semua itu harus ada kata yang. Semua nggak ada kata yang. Semua nggak ada kata yang. Nah, beberapa nih. Beberapanya kan ada 2 ya. Nah, di sini beberapanya beberapa mahasiswa ya. Sedangkan di sini harusnya A-nya beberapa lulusan SMA. Kalau misalnya mau yang pertama, berarti di sini kita lihat teman-teman, sebagian itu kan ada 2 ya, ada A dan B dulu. Kalau misalnya sebagiannya yang B itu adalah C gitu. Coba kita cek ya. Berarti beberapa sebagian sama aja ya. Beberapa B berarti jawabannya ya. Beberapa B itu adalah C. Mana nih? Beberapa B sepak bola. Beberapa mahasiswa sepak bola C. Wih, dapet ya. Gitu. Jadi kalau misalnya beberapanya yang A, harus ada kata dan gitu. Tapi kalau beberapanya yang B, berarti adalah C gitu. Ingat-ingat itu ya. 3 itu teman-teman harus diingat-ingat aja pokoknya. Oke, nomor 4. Semua peserta didik berangkat pagi. Sebagian peserta didik mengendarai sepeda. Jadi, semua peserta didik kita anggap A, berangkat pagi kita anggap B, sebagian peserta didik kita anggap A, mengendarai sepeda kita anggap C. Nah, di sini berarti teman-teman ada sebagian dan ada semua. Berarti kalau sebagian A, ya ini sebagian peserta didik harus ada kata dan, nggak ada kata dan salah. Untuk semua harus ada kata yang, ada ternyata. Ini juga ada. Cek lagi ya. Berarti kalau pakai semua A yang C itu adalah B. Berarti semua peserta didik yang C mengendarai sepeda adalah B, berangkat pagi. Betul, udah B jawabannya. Gitu teman-teman ya. Nah mudah banget kan sebetulnya. Oke, kita nggak usah cek yang lain. Oke, kita lanjut nomor 5. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Nah, semua ponsel kita anggap A. Fasilitas SMS kita anggap B. Sebagian ponsel kita anggap A. Fasilitas internet adalah C. Ingat, kalau ada semua harus ada yang. Ya, nggak ada kata yang. Nah, terus kalau ada sebagian A berarti harus ada kata dan. Ada kata dan. Sebagian ponsel itu kan A, fasilitas SMS itu adalah B, internet adalah C. Udah bener. Sebagian A ya, jawabannya kan sebagian A adalah B dan C ya, atau C dan B. Wede, betul ya. Udah cepet banget berarti teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 6. Sebelum kita lanjut ke nomor 6, Kak Sugeng ingin memberikan informasi jika teman-teman membutuhkan suplemen buku untuk persiapan SNBT, Kak Sugeng rekomendasikan untuk buku Ambis Kak Sugeng dan Kareta ya.
Di sini teman-teman nanti banyak banget benefitnya. Selain tryout online, grup belajar, beasiswa juga 10 juta teman-teman. Terus nanti ada live Zoom, sama nanti ada ebook kayak gitu. Dan nanti bisa konsultasi jurusan dengan Kak Sugeng dan Kak Reta. Kemudian Kak Sugeng juga sedang membuka kelas part 1 ya teman-teman. Teman-teman bisa daftar dari 19 sampai 30 November. Ini spesial mentoring untuk SNBT ya, tes skolastiknya. Nanti periodenya adalah Desember, mulai dari 19 sampai 20-30. Tentu bareng Kak Reta dan Kak Sugeng ya. Teman-teman gak asing lagi dengan Kak Reta ya. Oke, harganya hanya 50.000. Teman-teman dapat 4 kelas dan 1 tryout. Kemudian pembelajarannya via Zoom, kemudian diberikan PDF, konsultasi jurusan, dan nanti bonus grup belajar. Yuk, daftar sekarang di nomor ini dan juga link bio Instagram SNBT, Bimbel SNBT. Oke, Kak Sugeng tunggu ya. Yuk, kita lanjut di nomor 6 tadi. Semua mobil dilengkapi spion. Sebagian mobil berwarna biru. Nah, berarti di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa semua mobil itu kita anggap A, spion itu kita anggap B. Sebagian mobil berarti A, berwarna biru berarti C ya. Oke, di sini ada sebagian dan juga ada semua. Berarti teman-teman lihat aja, kalau sebagian ya jangan ada yang kata tidak gitu ya. Udah salah aja. Sebagian itu harus ada kata dan, betul. Berarti sebagian berwarna biru ini mah sebagian apa? Sebagian C. Nggak pernah ada sebagian C. Semua harus ada kata yang, nggak ada kata yang. Semua ada kata yang. Nah, semua ada kata yang ya. Semua mobil berarti semua A yang C ya kan. Nah, semua A yang C itu adalah B. WD, betul D. Ingat-ingat ya teman-teman. Kalau ada semua A yang C itu adalah B gitu. Oke. Lanjut nomor 7. Semua murid yang mengikuti ujian tidak membawa handphone. Sebagian murid yang ujian memakai kacamata. Berarti semua murid kita anggap A yang mengikuti ujian lah ya. Itu tidak membawa handphone, itu adalah B. Sebagian murid itu A. Jadi kita anggapnya sebagian murid yang ikut ujian lah ya, memakai C gitu ya, kacamata. Oke, berarti di sini teman-teman mau yang semua harus ada kata yang boleh, semua A yang ujian ya. Ini mah semua yang A ini mah udah ya. Yang kan di sini udah ada yang gitu ya. Jadi ini kita anggap A, semua A, masa langsung memakai kacamata enggak ya? Sementara mah nggak ada. Semua murid gak ada kata yang. Semua murid, betul ya, ada nih ada kata yang. Semua murid yang, kita tulis dulu ya harusnya. Semua A yang C itu adalah B. Semua murid yang ujian ya, betul, tidak membawa handphone, itu mah B. Tidak membawa handphone, berarti udah salah. Udah otomatis jawabannya adalah E. Kita coba. Oh, berarti sebagian. Sebagian murid yang ujian ya, sebagian murid yang ujian memakai kacamata dan tuh ada kata dan, betul. Tidak membawa handphone. Iya betul. Berarti kalau mau sebagian A itu adalah B dan C. B-nya kan ini tidak membawa handphone dan tidak memakai kacamata. Berarti ini mah C dan B ya, sama aja kan tadi di rumusnya juga gitu. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Lanjut nomor 8. Semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman ya, langsung aja kita bahas lah ya. Semua pengemudi A memakai sabuk pengaman B. Sebagian pengemudi A memakai sarung tangan C. Semua harus kata yang. Ini nggak ada kata yang, salah. Sebagian tidak juga, ini sama juga ya. Berarti ini gak tahu nih, tapi kita cek yang semua deh. Berarti kalau semua A yang C itu adalah B. Berarti semua pengemudi berarti A kan, semua A yang C bukan? Iya betul C, sarung tangan kan C. Adalah B. Widih, udah dapet C teman-teman ya. Gitu. Lanjut nomor 9. Nah, ini
agak berbeda kalimatnya, tapi kita cek aja ya. Setiap kolam lele pasti airnya keruh. Berarti setiap itu kan sama aja semua ya. Berarti A itu adalah B. Beberapa kolam lele berarti di sini kita anggap A juga. Daerah Klaten C. Nah, pokoknya teman-teman kalau logika kalau nggak disebutin itu udah pasti salah. Ini ada kata kolam ya. Ada kata sawah. Nggak ada tulisan sawah. Salah. Biasanya dekat sawah, ada sawah. Salah juga. Tidak keruh, ada sawah lagi. Salah juga. Kolam lele banyak sawah, salah juga. Nah, jadi jawabannya yang A. Tapi kita cek, bener nggak? Ada kata jika ya. Jika ada kolam lele di Klaten pasti airnya keruh. Ini tuh sama aja dengan semua A. Semua A yang C adalah B. Ya, jadi jika A yang C gitu ya, itu adalah B, ya kan? Ya, jika kolam lele berarti jika A Klaten itu C kan? Nah, yangnya boleh diganti. Misal jika ada kolam yang di Klaten kan bisa gitu ya. Pasti airnya keruh. Berarti ini B. Betul. Jika A yang C adalah B. Gitu. Jawabannya A ya. Jadi bisa direduksi teman-teman. Oke. Bagus. Ya kalau misalnya teman-teman ngerti. Silahkan untuk nomor 10. Ini teman-teman tulis ya. Tulis. Ini buat PR. Dan hasilnya tulis di kolom komentar. Oke, jika video ini bermanfaat, Kak Sugeng mohon untuk share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.